Yalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah ya Azza wa Jalla untuk berjumpa, duduk di majelis ilmu di rumah di antara rumah-rumah Allah ya Azza wa Jalla. Ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah ya Azza wa Jalla berikan kepada kita. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang singkat ini, kita akan sedikit bahas tentang satu tema yang penting sekali, yang harus kemudian menjadi prinsip hidup kita. Ya. Tema yang akan kita bahas adalah jalan pintas menuntut ilmu, jalan pintas menuju surga. Gitu temanya. Gitu temanya, Fauzan. Apa? Oh, jalan pintas menuju surga. Tidak ada menuntut ilmunya. Masya Allah. Kira-kira di sini ada nggak yang nggak pengen masuk surga? Ada nggak? Maksudnya keluar dari fitrah manusia gitu. Saya pengennya masuk neraka gitu. Ada nggak? Kan ada juga sekarang YouTuber, orang-orang yang fasik gitu bilang, nggak apa-apa, saya masuk neraka aja, nggak mau masuk surga. Pernah dengar nggak? Ada yang seperti itu. Itu sudah keluar dari fitrah yang lurus gitu. Ya. Senakal-nakalnya kita ya, mohon maaf, mungkin sebejat-bejatnya manusia itu pasti fitrah di dalam hatinya pengen masuk surga, jelas itu sudah ya. Nah, ketika kita punya keinginan masuk surga, tapi bagaimana caranya? Apakah masuk surga itu hanya sekedar ya, hanya keinginan tanpa ada usaha, kemudian tanpa ada aksi nyata itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan tidak mungkin. Sedangkan kata Allah ya Azza wa Jalla ya, bahwasanya surga itu ya hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Ya. Contohnya ngaji seperti ini tuh jiwa kita tidak suka. Ngaji, bertaatan, subuh kita harus bangun ya ke masjid, itu jiwa kita tidak suka. Jiwa kita sukanya apa? Ya santai-santai, bermaksiat ya, yang tidak ada beban gitu. Kalau berbuat taat kan, waduh, harus sholat ke masjid lagi 5 waktu, harus nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Tapi ketika kita memaksakan diri untuk kita berbuat taat kepada Allah, walaupun jiwa kita ini ya, walaupun jiwa kita ini tidak kita, walaupun ketaatan tersebut tidak disukai oleh jiwa ya, maka ingat bahwa di belakang kita ada surga ya, di belakang kita ini ada surga. Karena kehidupan kita di dunia ini sebentar saja, tidak lama kita hidup di dunia. Siapa yang kira-kira tidak ada? Kakek-kakek kita kemana mereka? Buyut-buyut kita kemana? Sudah meninggal dunia. Bahkan orang tua kita sebenarnya sudah meninggal dunia. Tetangga kanan dan kiri kita meninggal dunia. Sebentar hidupnya.
Oleh karenanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang keimanannya itu luar biasa, keimanan sahabat. Sampai-sampai dikorbankan semuanya. Bukan hanya dikorbankan sebagian, enggak, semua dikorbankan. Sumayyah, salah seorang wanita pertama di dalam Islam yang mati syahid, itu ditusuk, mohon maaf ya, kemaluannya ditusuk dengan besi sampai tembus ke sini. Sumayyah diperintahkan agar murtad, keluar dari Islam, tapi Sumayyah nggak apa-apa sakit, mentok-mentok kalau sakit sampai kapan? Sampai mati, selesai. Sakit, betul sakit itu, tapi mentok sampai mati. Setelah itu kan enggak sakit lagi. Tapi kalau dia murtad, keluar dari agama Islam, walaupun kemudian dia tidak disiksa, mati dia, masuk neraka kekal selama-lamanya. Oleh karena sabar sebentar. Kesusahan. Memang kita hidup di dunia ini diciptakan dalam keadaan begitu susah, dengan tingkatan masing-masing. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu hidup diciptakan oleh Allah dalam kehidupannya dalam keadaan susah. Jangan berpikir sekarang, kemudian nanti saya kalau jadi ini, jadi itu, saya di jabatan ini, jabatan itu, saya kemudian begini, kemudian kita tidak susah lagi. Tidak bisa, tetap susah. Kira-kira orang kaya susah atau tidak? Ada nggak kesusahannya? Ya ada. Jangan berpikir orang yang sudah punya duit, rumahnya besar, punya mobil banyak, itu tidak susah. Susah juga. Susah juga. Apa yang banyak yang dipikirin, ya atau tidak? Lalu ini dan itu. Setiap orang punya kesusahannya masing-masing. Misalnya pejabat, antum pikir Pak Bupati misalnya, kira-kira Pak Bupati itu enak atau susah? Ada nggak kesusahannya? Atau enak-enak aja? Kan dilayani, kemudian apa? Mau kemana-mana diantar gitu ya. Tapi ada nggak kesusahannya? Ada Pak, ada kesusahannya. Oleh karenanya sudah, kita sekarang hidup pada level kita sudah. Apa yang Allah berikan sekarang kita syukuri. Kita bersabar terhadap apa? Ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian lanjutan hadis tadi, wa huffatin nar bisyahawat. Sedangkan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai syahwat. Jadi neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang jiwa kita ini suka. Kita ini suka kok maksiat, ya, suka betul. Apapun kemaksiatannya, jiwa kita ini suka. Berbagai macam jenisnya. Oleh karenanya di dunia ini, taruhlah di sekitar lingkungan kita, kita taruhlah yang ke masjid sama yang nggak ke masjid itu banyak mana? Kira-kira banyak mana? Yang ke masjid, sama yang nggak ke masjid itu banyak mana? Misalnya sekarang ada kajian, nanti ada konser musik. Nah, kira-kira yang hadir banyak mana? Hadir kajian atau hadir konser musik? Kenapa kok demikian? Karena jiwa kita ini suka, jiwa kita ini suka hal-hal ya maksiat itu.
Yang taat itu cenderung jiwa kita tidak suka, menolak. Makanya apa? Wa hubbatin nar bisyahwat. Tapi ingat, kalau kita menuruti hawa nafsu, apa yang kita sukai kita turuti. Dan itu diharamkan oleh syariat, ingat, di belakangnya ada neraka. Ya, di belakangnya ada apa? Ada neraka. Baik, insyaallah nah itu mukadimah. Semoga bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita bahwasanya begitulah hidup di dunia, gitu ya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas 3 poin ya. Insyaallah 3 poin akan kita bahas. Jalan pintas menuju surga ya. Jalan pintas menuju surga ini titik beratnya itu pada menuntut ilmu. Ya, pada menuntut ilmu, belajar agama Allah ya azza wajalla. Maka ini ada 3 poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, keutamaan menuntut ilmu. Ya. Yang terakhir, ya sadar diri. Ya, agar kita sadar bahwasanya ilmu itu mahal harganya, gitu ya. Tip yang pertama, poin yang pertama, pembahasan yang pertama, bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, jadi kita belajar agama Allah itu hukumnya wajib. Ya. Jangan sampai Pak, jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya sekedar hidup gitu, tapi tidak belajar agama Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah ya azza wajalla. Kita diciptakan oleh Allah ya azza wajalla untuk beribadah. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kata Allah ya azza wajalla, ya. Nah, yang namanya ibadah itu tidak bisa sembarangan. Yang namanya ibadah itu tidak bisa sembarangan, harus dilakukan dengan ilmu. Saya kasih contoh. Kira-kira kalau orang pergi haji, tapi hajinya tidak ke Mekah, tapi ikhlas sih, niatnya ikhlas karena Allah, kira-kira hajinya diterima atau enggak? Haji tapi enggak ke Mekah, misalnya kemana? Ke Medan misalnya. Sampai Medan, nginep di sana 40 hari. Ya, ke asrama haji. Jadi bukan ke Mekah tapi hajinya ke asrama. Kan di situ udah ada Ka'bah. Di asrama haji itu ada Ka'bah ya. Kamu udah tawaf aja situ, sa'i di situ. Udah, habis itu balik lagi. Kalau ke Mekah kemahalan. Kalau hajinya ke Mekah terlalu mahal, antri. Ya atau tidak? Antrinya lama. Oh iya lama. Medan berapa? Ini Sumatera Utara. 20 tahun. Bayangkan 20 tahun. Tapi kalau hajinya di asrama haji, itu nggak pakai ngantri, langsung aja datang, langsung tawaf situ. Kira-kira hajinya diterima atau tidak? Nggak akan diterima oleh Allah. Karena yang namanya ibadah sudah ada ketentuannya. Tidak boleh kita buat-buat. Tidak boleh sembarangan di dalam ibadah. Urusan dunia saja, urusan dunia ya. Kita bicara dunia ya. Kalau kita perbaiki motor ya. Kira-kira di tukang servis komputer atau di bengkel? Ustaz, anak nggak mau di bengkel. Di bengkel itu orangnya nggak rapi. Tapi di servis komputer itu rapi dia orangnya. Nah, saya maunya situ aja. Gimana kira-kira? Kira-kira motor kita tambah rusak tuh. Kok servis motor kok di servis komputer? Ini kan nggak nyambung. Sama kalau istri kita mau lahiran.
kira-kira kita ke spesialis mata atau spesialis kandungan? Itu urusan dunia loh. Ya, urusan dunia kita harus yang sesuai dengan bidangnya. Ini urusan agama. Terkadang yang menjadi musibah kita urusan agama sembarangan. Ya, nggak pilih-pilih, nggak selektif. Ya, ngomong sembarangan, beribadah sembarangan. Urusan dunia aja kita betul-betul selektif loh. Anak kita demam, harus dokter spesialis nih. Harus dicek betul lah, harus masuk lab, harus ini, harus itu. Urusan dunia. Ya, mentok-mentok habis itu mati. Kalau kita salah dalam urusan dunia, mentok-mentok ya rusak, mentok-mentok mati. Tapi kalau kita salah dalam urusan akhirat, nggak bisa hanya mentok-mentok mati, tidak. Ya, masuk neraka. Nah ini ancamannya besar. Ya. Oleh karenanya, dari sinilah menjadi wajib bagi kita untuk belajar agama Allah saja. Ya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, belajarlah, ya, ketahuilah, kata Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Nah, ini menjadi wajib. Bagaimana kita menyembah Allah kalau kita tidak kenal sama Allah? Kan tidak mungkin. Makanya kita harus kenal Allah ya Azza wa Jalla. Dari situlah ya kita bisa beribadah kepada Allah. Kebanyakan kenapa orang tidak mau ibadah? Atau ibadahnya ya musiman? Karena nggak ibadah musiman. Ada. Orang ke masjid nggak kenal sama masjid, kecuali ya musiman. Ramadan itu pun di awal-awal, atau mungkin pas Idul Fitri gitu ya, baru ke masjid, atau Idul Adha baru ke masjid. Musiman. Kenapa nggak tiap hari ke masjid? Minimal ya sehari sekali lah. Ya, sholat maghrib, subuh 2 kali lah. Ya, minimal tuh. Ya, walaupun ya idealnya ya 5 waktu. Ya, idealnya 5 waktu, tapi kan ya kadang orang masih baru-baru kenal masjid ya nggak bisa kita paksakan. Ayo 5 kali. Ya. Udah minimal sekali 2 kali. Ayo untuk pembelajaran. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, itu dalil yang pertama, fa'lam. Ya, bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib, faridatun. Ala kulli muslim, setiap muslim wajib bagi setiap muslim. Nggak bisa nggak wajib. Yang menjadi pertanyaan, ya, ilmu apa saja? Ilmu apa saja yang wajib? Ya, maka para ulama membagi bahwasanya hukum menuntut ilmu itu ada 2. Yang pertama wajibnya ain, yaitu fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Ya, fardu ain ini tidak boleh diwakilkan. Harus setiap orang harus belajar ini. Adapun fardu kifayah, kalau sudah ada yang mewakili, gugur semua. Misalnya di satu kampung, ya satu kampung lah ya, ada harus yang belajar tentang memandikan jenazah atau pengurusan jenazah, harus ada. Ya, minimal sekelompok orang, misalnya dari DKM masjid ada bagian fardu kifayah misalnya kan, 5 orang misalnya. Udah itu belajar privat ataupun ikut pelatihan, ya harus baca kitabnya apa. Itu cukup. Itu sudah mewakili satu kampung. Kalau tidak ada 5 orang ini yang belajar tentang perawatan jenazah, maka semua satu kampung itu dosa. Sehingga ketika ada orang meninggal dunia nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa ngurus, gimana? Nah itu namanya ilmu fardu kifayah. Sudah ada orangnya, semuanya insya Allah terlepas dari kewajiban. Sudah ada sebagian terlepas dari kewajiban. Adapun ilmu yang fardu ain,
nggak bisa diwakili. Harus setiap orang belajar dengan sendirinya. Apa saja ilmu yang fardu ain? Dikatakan oleh para ulama minimal ada 4. Ada 4 ilmu yang harus kita pelajari, wajib. Ini bukan hanya untuk santri, kiai, ustadz. Nah, ini semuanya, semua yang ngaku muslim harus belajar 4 ini. Kalau sempat kita tidak belajar 4 ini, dosa kita. Sampai mati dosa kita. Karena kita tidak belajar 4 ini. Apa itu? Dikatakan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Ruslan di dalam Zubat, fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi. Yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang Allah. Biasa dikenal dengan ilmu apa? Ilmu apa? Mau pelajari tentang Allah. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Setiap kita wajib belajar ilmu tauhid. Tak boleh enggak. Ini mutlak. Kok ada kita hidup di dunia tapi kita enggak belajar tauhid? Bagaimana mengenal Allah? Dosa kita. Dosa, betul dosa. Apa akibatnya ketika kita tidak belajar tauhid, Pak? Akhirnya banyak masyarakat terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Ini musibah. Kalau masyarakat terjatuh ke dalam kesyirikan, menyembah kepada selain Allah ya Azza wa Jalla, percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan klinik-klinik, percaya dengan hal-hal yang disekutukan selain daripada Allah, ini musibah. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di situ, tinggal nunggu saja azab Allah turun. Ya, tinggal nunggu. Oleh karenanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Paling besar itu kesyirikan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka haram baginya surga. Akhirnya apa? Tidak bisa masuk surga dia. Wa ma'wahun nar,
menuntut ilmu jalan pintas menuju utama itu. Kalau kita pengen lengkapnya, kita baca kitabnya Ibnu Qayyim. Ya, coba cari kitab Miftah dari Sa'adah. Jadi sudah ada Miftah dari Sa'adah. Miftah itu apa artinya? Kunci. Ya, Miftah dari Sa'adah. Ya, artinya apa? Dari itu apa? Atau rumah. Sa'adah apa artinya Sa'adah? Kebahagiaan. Ya, Miftah dari Sa'adah. Ya. Apa istilahnya? Kunci kebahagiaan. Nah, coba cari nanti di internet kitab Ibnu Qayyim kunci kebahagiaan. Beliau sebutkan keutamaan menuntut ilmu ratusan, Pak. Ada sekitar 100 lebih. Salah satu keutamaan yang besar adalah menuntut ilmu jalan pintas menuju surga. Karena manusia itu hanya 3 saja. Manusia itu hanya terbagi menjadi 3. Kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan an-nasu salasatun. Manusia itu 3. Yang pertama alimun rabbani, orang alim. Ya susah Pak jadi orang alim. Susah betul nih jadi orang alim. Ya. Tapi minimal kita jadi yang kedua. Enggak jadi alim ya, jadi yang kedua lah. Ya, tapi jangan jadi yang ketiga, rusak kita. Apa yang kedua? Muta'allim ala sabilin najah. Orang yang belajar, senantiasa belajar, pengen selamat dunia akhirat. Muta'allimun ala sabilin najah. Ya, pengen selamat kita, Pak. Nah, makanya seperti inilah. Ayo kita belajar. Ada saat-saatnya harus minimal kita ini yang awam-awam, ya kita ini yang awam lah. Ya, kecuali kalau kita mondok pesantren kan tiap hari belajar. Tapi kalau yang awam itu minimal, Pak, 1 minggu itu ada kajian. Duduk majelis ilmu. Ustaz sekarang ini zamannya internet, gak perlu duduk, nggak bisa, Pak. Tetap walaupun kita sudah punya internet, ada HP di situ, tetap harus duduk minimal seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nggak bisa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Nggak bisa mentok 1 bulan sekali duduk majelis ilmu. Itu sudah mentok, nggak ada toleransi. Kenapa, Pak? Kalau kita sudah sebulan nggak pernah duduk di majelis ilmu, hati kita ini, Pak, kosong. Kalau hati kita kosong, kita akan dekat dengan kemaksiatan. Kita akan futur. Kita akan kembali ke masalah-masalah yang lalu kita pernah lakukan. Kemaksiatan, hal-hal yang ya buruk. Ya. Mentok 1 bulan sekali. Misal kadang ya kita kan kesibukan ya, kita masing-masing lah. Kadang 2 minggu kalau nggak bisa, minimal. Tapi kalau ilmu yang di HP harus tiap hari. Jangan sampai lewatkan itu tiap hari dengerin kajian. Ya, jangan kita hanya manfaatkan HP ini untuk hal-hal yang buruk, Pak. Untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Udah kita kasih, ya kita nonton YouTube, ya nonton YouTube misalnya tentang tauhid, ilmu tauhid. Ustadz siapa? Enaknya, Pak, kalau kita di YouTube ini kita bisa ngatur ustadz. Ya atau tidak? Tat berhenti, Tat. Nah, berhenti, catat dulu. Nanti kan bisa lanjut kan? Tat lanjut, Tat. Tinggal diklik lagi lanjut. Nanti Tat ulang lagi, Tat. Dimundurkan lagi, ya Tat. Enaknya bisa ngatur ustadz. Kalau antum di sini nggak bisa ngatur saya. Kita lanjut terus gitu. Ya kan? Nah, enaknya ada YouTube begitu. Enaknya lagi kita bisa cari ustadz favorit kita. Kita paling suka ustadz siapa? Udah tinggal kita klik aja. Ya, kadang kan kalau kita hadir langsung kan susah. Misalnya ustadznya tinggal Jakarta, ustadznya tinggal di Jawa, jarang datang ke sini, jarang. Paling ya setahun sekali. Misal kita suka Ustadz Firanda, enak. Tiap hari kita bisa nonton beliau. Kita bisa ngatur beliau lagi. Tat, mundur Tat. Nah, Tat, saya nggak paham Tat. Nah, maksudnya kalau nggak paham, mundur lagi. Kan gitu. Ya, misalnya seperti itu contohnya. Ya. Jadi kita manfaatkan itu media itu untuk kebaikan gitu kan. Ya. Tapi kemudian jangan di situ aja akhirnya enggak mau hadir majelis ilmu yang langsung, jangan. Minimal ada sekali lah seminggu. Ya, kalau bisa tiap hari alhamdulillah.
Ya itu yang diharapkan, tapi kan nggak semua kita bisa setiap hari gitu loh. Kadang ya kerjaan ini, kadang masalah kesehatan juga segala macam. Tip. Itu yang pertama, keutamaan yang pertama. Apa jalan apa? Nah ini menjadi poin pembahasan kita. Menuntut ilmu jalan pintas menuju surga ini. Ya, muta'allimun. Kita harus jadi penuntut ilmu sampai mati. Jangan berhenti, Pak. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada kata lulus, nggak ada. Kalau jenjang ilmu ada lulusnya ya. Kalau jenjang ilmu, kalau ilmu kan ada jenjangnya tuh. TK ada ya, TK lulus, 2 tahun lulus, SD 6 tahun lulus, SMP 3 tahun lulus, SMA 3 tahun lulus, kuliah S1 4 tahun lulus, S2 2 tahun lulus, S3 3 tahun lulus. Kalau jenjang ini ada lulusnya. Tapi kalau menuntut ilmu nggak ada lulusnya sampai mati. Ya, walaupun kita sudah mungkin gelar tertinggi, Pak, dalam akademis ya, profesor, tetap harus menuntut ilmu. Ya, harus tetap belajar ilmu agama. Ya, nggak harus kemudian kita belajar ilmu agama ini jadi ustadz, enggak. Untuk diri kita ini loh, agar hati kita ini tenang dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Kalau hidup kita ini tidak dibarengi dengan agama, Pak, sehebat apapun kita, gelisah terus. Sekaya apapun kita dari ilmu dunia, sepintar apapun, kalau tidak dibarengi dengan ilmu agama, keagamaan yang kuat dalam hati kita, gelisah hidup kita, Pak. Ya, makanya harus barengi agama. Jadi apapun kita, pedagang kah, pengusaha kah, PNS kah misalnya, atau pegawai negeri segala macam. Jadi apapun kita harus ada agama yang mengimbangi dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita tahu ini yang mana halal, mana haram. Ya. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi jalan pintas kita menuju surga. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, ya, dalam kitabnya Jami' al-Ulumul Hikam. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, ya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ya, kenapa kok menuntut ilmu ini bisa menuju surga? Karena kita sudah tahu ilmu, kita bisa amal. Kalau kita nggak tahu ilmu, kita nggak bisa beramal. Sedangkan ilmu itu hanya wasilah, amal itu yang menjadi tujuan. Ketika kita beramal soleh, kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Ketika Allah ridho, kita akan masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang Allah ridhoi. Bagaimana kita mendapatkan ridho Allah kalau kita nggak beramal soleh? Gitu loh. Nah itu jalurnya. Ya. Ada prosesnya. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk masuk surga, nggak bisa. Harus ada jalurnya itu tadi. Jalur cepatnya ya udah belajarin ilmu agama. Ya, jalur cepatnya terus berada di rel ilmu ini sampai mati. Makanya Imam Ahmad itu ketika ditanya Qadhi bin Iyad, sampai kapan menuntut ilmu? Sampai mati. Walaupun sudah kelasnya imam gitu ya, sampai mati terus belajar. Ya. Kemudian di antara keutamaan yang masih banyak ya, saya sebutkan 2 saja. Masih banyak yang lain. Yang kedua, ya, di antara keutamaan menuntut ilmu itu adalah warisan Nabi, Pak. Ya, alhamdulillahnya Nabi itu tidak mewariskan harta sama kita. Kalau seandainya Nabi itu meninggalkan harta, mewariskan harta ke kita, kira-kira kita dapat nggak?